Ini pandangannya beliau. Anda mau jawab. Oke, sekarang Anda dalam maksudnya apa? Nasrani itu dibilang Trinitas, itu bukan seperti genetik. Kalau di Islam 99 Trinitas kalau gitu. Itu menunjukkan sifat Tuhan. Ini bodoh lagi. Loh, ntar dulu dong. Nggak bisa berpikir, bukan. Asmaul Husna itu bukan identitas itu. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Salatan wa salaman ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalan nas minadh dhulumati ila nur minal jahiliyah ilal islamiyah. Alhamdulillah sahabat, Allah masih mengizinkan kita untuk berjumpa kembali pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak bosan-bosannya saya ingatkan kepada para sahabat untuk menonton konten di channel ini secara utuh. Jangan menontonnya sepenggal-penggal karena konten kita kerap kali membicarakan mengenai perbandingan agama dan mengenai akidah. Saya khawatir terjadi kesalahpahaman di kalangan sahabat seandainya menonton sepenggal-penggal. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Sahabat, dengan cara mensubscribe, dengan cara like, dengan cara men-share, sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, setelah sekian lama saya tidak buat video, tidak bikin konten sahabat. Ini dikarenakan laptop saya rusak sahabat, naudzubillah. Ya alhamdulillah saat ini sudah bisa beroperasi seperti sedia kala karena ya sudah diperbaiki sahabat setelah sekian lama dan menghabiskan biaya yang menurut saya termasuk besar sahabat ya. Baik sahabat, konten kita pada kesempatan yang sangat berbahagia ini adalah ingin mengklarifikasi atas statement yang dikeluarkan oleh Habib Kribo yang sangat-sangat parah ini sahabat, bisa kita katakan. Dia pernah mengatakan dalam satu acara yang kita akan melihat cuplikannya nanti sahabat, bahwasanya Islam itu memiliki 99 trinitas. Naudzubillah. Nah ini memang sesat ini sahabat. Mana ada itu 99 trinitas yang dikenal dalam Islam. Bahkan satu trinitas, dua trinitas itu memang nggak ada sahabat dalam Islam. Karena konsep ketuhanan dalam Islam itu merupakan konsep yang diajarkan Nabi Muhammad berupa tauhid, yaitu mengesahkan Allah atau mengesahkan Tuhan yang Maha Esa. Baik sahabat, tidak perlu berlama-lama sahabat, langsung saja kita melihat cuplikan videonya, kemudian kita akan komentari lebih jauh. Dan kita akan hari ini sedikit belajar tentang bagaimana konsep-konsep ketuhanan yang diyakini oleh beberapa agama sahabat. Artinya kita tidak hanya membahas agama Islam, tapi ada agama-agama lainnya yang akan kita bahas bagaimana konsep mereka sih. Dan yang saya sampaikan ini merupakan hasil riset yang saya lakukan. Apabila di sana ada kejanggalan atau kekurangan, ya silakan di komen sahabat. Saya sangat terbuka, tidak pernah satupun video saya menonaktifkan komentar. Karena ya kita diskusi sahabat, mencari kebenaran bukan pembenaran, dan mencari kebenaran bukan kemenangan. Baik sahabat, langsung saja ini dia cuplikan videonya. Kalau saya bilang negara bertauhid, nggak salahnya saya di mana orang Jadi begini. menurut Pak Egi, pandangan Islam negara ini begitu, bertauhid hanya kepada Islam saja. Masya Allah, ini nggak ngerti juga. Saya bilang kalau dalam konstruk ketuhanan yang Maha Esa itu Islam. Kalau ada yang nggak Islam boleh. Lah bukan. Jadi bertuhanan tadi itu selain Islam bukan Islam. Ya jelas lah orang Tuhan Maha Esa cuma Islam. Emang agama lain Tuhan nggak ada yang double? Dobal. Udah capek deh. Loh, Anda mau tanya Menzi? Dia belum bisa berpikir. Anda mau Kan saya udah bilang berpikir itu mampu membedakan yang beda, menyamakan yang sama. Itu berpikir. Maksudnya gini, dalam pandangan Islam yang dipahami Bang Egi Habib, bahwa sila pertama itu benar-benar menginspirasikan Islam soal yang Maha Esa di luar itu nggak masuk. Karena dalam pemahaman Bang Egi bahwa di luar Islam tidak ada yang bertauhid. Ya itu gitu loh. Ini cerdas, kalau ini cerdas saya suka. Mau jawab. Ini pandangannya beliau. Anda mau jawab. Oke, sekarang Anda dalam maksudnya apa? Nasrani itu dibilang trinitas, itu bukan seperti genetik. Kalau di Islam 99 trinitas kalau gitu. Itu menunjukkan sifat Tuhan. Ini bodoh lagi. Ntar dulu dong. Nggak bisa berpikir, bukan. Asmaul Husna itu bukan identitas itu.
jati diri. Itu Ini, identitas Asmaul Husna. Kok disamain dengan Trinitas? Jelas dulu, Ana mau ajarin ente. Ajarin apa? Lo goblok ajarin kita. Gila kok. Jangan saling Lo kapasitasnya apa? Lo nggak profesor. Nora. Tenang. Dengar aja dulu. Lo berdebat ilmiah apa? Pakai Quran gue jabatin Quran. Dengar dulu. Pakai logika gue jabatin. Tapi lo nggak ada. Quran ente salah. Bapak-bapak yang terhormat, ini dibacain tadi salah. Minta tolong. Ya sama, anjing lo. Jangan Pak. Ya apa? Baik sahabat, kita sudah menyaksikan sahabat sedikit cuplikan dialog antara Habib Kribo sahabat dengan ya Ustadz Egy, bisa kita katakan sahabat ya. Nah ini sangat membingungkan sahabat apabila ada seorang Habib dikenal sahabat, dia tidak mengerti tentang konsep ketuhanan yang ada dalam agama Islam. Masa dalam Islam disamakan, berarti dalam Islam itu memiliki 99 trinitas yang disebut dengan Asmaul Husna. Nah inilah suatu penyakit yang saya beri nama penyakit ini adalah goblok sahabat. Baik, nah jadi Asmaul Husna ini adalah menggambarkan bagaimana sifat Allah, bagaimana peran Allah kepada hambanya. Contohnya Ar-Rahman, Allah itu maha penyayang. Ar-Rahim, Allah itu maha pengasih dan penyayang sahabat. Kemudian Ar-Razzaq, Allah yang memberi rezeki kepada semua makhluknya. Mana dalilnya? Wa ma min dabbatin illa fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah sesuatu hewan yang melata di muka bumi ini kecuali Allah yang tanggung rezekinya, dan masih banyak lainnya sahabat. Dan semua Asmaul Husna ini sahabat memiliki dalil nakli yang tertulis atau tertera dalam Al-Quran. Nah yang jadi poin permasalahannya, masa seorang habaib tidak bisa memahami begitu konsep yang tertera dalam Asmaul Husna sahabat. Baik sahabat, jadi konsep ketuhanan dalam beberapa agama bermacam-macam sahabat. Ada agama yang menganut konsep ketuhanan Trinitas. Kemudian ada agama yang menganut konsep ketuhanan monoteisme. Dan kemudian ada agama yang menganut konsep ketuhanan yaitu tauhid, yang dikenal dengan agama Islam yang kita anut saat ini sahabat. Alhamdulillah. Nah jadi agama monoteisme ini sahabat, ini terbagi lagi sahabat. Ada monoteisme praktik, ada monoteisme spekulatif, dan bermacam-macam sahabat. Dia tidak berdiri pada satu individu, tidak berdiri pada satu konsep teori mengenai ketuhanan, tapi ada bermacam-macam lagi. Nah, kemudian Trinitas sahabat. Konsep Trinitas ini, Tuhan memiliki 3 kepribadian sahabat yang disebut dengan Allah Bapa, Roh Kudus, kemudian Firman Allah atau Yesus Kristus yang dikenal sahabat. Nah, jadi saya memiliki video yang sudah lama mungkin saya bikin sahabat, yang judulnya kalau saya nggak salah Tuhan Alter Ego. Di sana ada seorang tokoh agama tetangga sahabat yang mengatakan bahwasanya Tuhan dalam agama tetangga itu 100% manusia, 100% Tuhan. Atas dasar ini mengapa saya membuat konten tersebut judulnya Tuhan Alter Ego. Karena Tuhan memiliki 2 kepribadian. Ketika dia menjadi manusia, dia tidak tahu kapan hari kiamat. Ketika dia menjadi Tuhan, maka dia akan tahu hari kiamat. Nah, inilah konsep-konsep dalam agama tetangga sahabat. Sahabat bisa mempelajarinya secara detail dan secara lengkap ya di tempat lain sahabat. Nah, kemudian konsep ketuhanan dalam agama Islam yaitu tauhid. Tauhid ini sahabat maknanya mengesahkan Allah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu esa. Ahad dalam bahasa Arab ini artinya esa, tidak ada duanya. Beda dengan wahid. Kalau wahid ini ada isnaini, salasa, arba', khamsah. Jadi ada 2, ada 3, ada 4 dan seterusnya. Tapi kalau ahad, ahadani nggak ada. Cuma ahad, cuma satu sahabat. Ini perlu digarisbawahi. Bagi teman-teman atau sahabat yang mengerti bahasa Arab ini pasti nyambung. Kalau misalkan ahad, ini tidak ada duanya, esa. Nah, jadi konsep tauhid dalam agama Islam ini yaitu konsep mengesahkan Allah. Ini ngerti ya? Kalau monoteisme, mereka menempatkan satu Tuhan mereka itu mengenai Tuhan yang disepakati. Misalkan mereka sepakat dengan dewa fulan, dewa ini namanya. Mereka sepakati, oh ini Tuhan mereka dewa ini. Yang lainnya berarti bukan Tuhan, dewa-dewa lainnya bukan Tuhan. Tapi kalau misalkan tauhid, orang yang masuk Islam,
wajib mengimani bahwasanya Allah itu esa, Allah itu ahad. Tidak ada sekutu, tidak ada yang bisa memberi mudarat, tidak ada yang bisa memberi rezeki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semua kemahakuasaan, semua kekuatan, semua daya dan upaya itu berasal dari Allah. Allah yang memberikan izin. Bahkan pada saat malaikat Ibrahim dibakar dengan api, yang pada dasarnya api itu panas, tapi Allah berkehendak lain. Bahwasanya Nabi Ibrahim ketika dibakar merasa kedinginan, sahabat. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah engkau dan keselamatan kepada Ibrahim. Begitulah kurang lebih artinya, sahabat. Nah, jadi ulama menafsirkan kuni bardan. Kalau misalkan Allah berfirman kuni bardan, jadilah wahai api, jadilah engkau dingin, maka Nabi Ibrahim akan beku, sahabat. Tapi Allah melanjutkan wasalaman ala Ibrahim, dan keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Seandainya Allah berhenti kuni bardan, maka Nabi Ibrahim beku, sahabat. Saking dinginnya, sahabat. Kemudian Allah melanjutkan wasalaman, maka Nabi Ibrahim selamat. Demikianlah, sahabat, apapun yang terjadi di dalam dunia ini tidak terlepas dari kudrah dan iradah Allah, semua atas izin Allah. Baik itu hal buruk, baik itu hal baik. Kalau misalkan Allah tidak mengizinkan, nah semua tidak akan terjadi. Baik itu bencana alam, semua atas izin Allah, sahabat. Dan kita semua ini berada dalam kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menakdirkan kepada kita semua hal-hal yang baik atau takdir-takdir yang baik. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, sahabat. Yang baik datangnya dari Allah, yang salah murni dari keterbatasan ilmu saya. Mohon diperbanyak maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen dan share, sahabat. Dengan cara mensubscribe, dengan cara like, dengan cara men-share, sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Khairul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba